Shalom Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi di renungan pagi di pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan bersama-sama, mari kita bersatu di dalam doa. Kami teringat kembali ya Bapa untuk kasih setiamu yang kami boleh rasakan, yang kami boleh alami hari demi hari. Itu semua karena pemeliharaan kasih cintamu terhadap kami. Di kesempatan pagi hari ini Bapa, kami mau mengucap syukur kepadamu, dan kami mau mengawali aktivitas kami dengan merenungkan sebagian sabda kebenaran firman-Mu. Tuhan menolong kami semua dalam setiap ruang lingkup kehidupan kami. Terpuji kekal nama-Mu, kami siap merenungkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan kita di pagi hari ini bertema Jikalau Allah adalah Bapamu, yang terambil di dalam kitab Yohanes 8 ayat yang ke-39 sampai 47. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah. Jawab mereka kepadanya, "Bapa kami ialah Abraham." Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dipekerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri." Jawab mereka, "Kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firman-Ku. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam Dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapa kamu tidak percaya kepadaku? Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah." Di sini Yesus menyatakan suatu prinsip keselamatan yang mendasar, yakni bukti menjadi anak Allah sejati, yaitu dilahirkan kembali oleh Allah, terdiri atas sikap kasih seorang terhadap Yesus. Oleh karena alasan ini, seorang harus mempertunjukkan sikap iman dan ketaatan yang sungguh-sungguh. Jikalau tidak demikian, pernyataan bahwa seorang adalah anak Allah tidaklah berlaku. Di dalam kitab Yohanes 8 ayat yang ke-31 dan pasal 10 ayat 2-5. Dusta disebut sebagai ciri khas iblis.
Dia sumber segala kebohongan. Di dalam Kejadian 3 ayat 1-6. Dan juga di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat yang ketiga. Dusta adalah dosa bertentangan dengan pikiran Allah yang adalah kebenaran. Acuh tak acuh terhadap dosa. Dusta merupakan salah satu tanda yang pasti dari keadaan yang tidak saleh. Satu petunjuk bahwa seorang belum dilahirkan oleh Roh Kudus, tetapi berada di bawah pengaruh iblis selaku bapa rohaninya. Yesus mengakui bahwa orang Yahudi adalah keturunan Abraham secara lahiriah. Namun kehidupan mereka tidak mencerminkan sikap sebagai hamba Allah. Mereka memiliki kesamaan lahiriah, namun kehidupannya tidak sama dengan Abraham yang percaya sepenuhnya kepada Allah. Hal ini nyata dari sikap tidak percaya kepada Yesus. Seharusnya mereka dapat percaya kepada Yesus yang menyatakan kebenaran dari Allah. Orang-orang Yahudi mengaku bahwa mereka adalah anak Allah. Yesus menanggapinya dengan mengatakan bahwa jika mereka benar anak Allah, maka akan menerima Yesus sebagai utusan yang menyatakan kehendaknya. Yesus tidak memahami sikap orang-orang Yahudi yang tidak menerima dirinya. Yesus melihat bahwa mereka lebih pantas disebut sebagai anak-anak iblis karena tidak hidup dalam kebenaran Allah. Akhirnya, Yesus menegaskan agar mereka percaya kepadanya. Orang yang percaya kepadanya akan berserah pada kehendaknya. Tuhan Yesus menghendaki pengikutnya dapat membuktikan identitas dirinya melalui tindakan konkret dan bukan hanya atribut yang dimiliki. Dilahirkan sebagai orang Kristen adalah sebuah anugerah, maka perlu dilanjutkan dengan menjalani kehidupan dengan menyatakan kehendak Kristus dengan sukacita. Jangan sampai kita merasa melakukan kehendaknya, namun kita tidak menerimanya sebagai Tuhan. Tanpa komitmen tersebut, kehidupan para pengikut Kristus tetap sama dengan orang lain yang tidak mengenalnya. Mari kita buktikan identitas Kristus dengan melakukan kehendaknya. Adakah komitmen bagi Kristus dalam diri kita? Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau yang tak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Kami sungguh bangga memiliki Allah yang tak pernah membiarkan anak-anaknya. Sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau ya Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat penebus kehidupan kami. Kami di pagi hari ini ya Bapa, merenungkan sebagian kebenaran firman-Mu. Biarlah anugerah-Mu itu turun terhadap kami pribadi lepas pribadi. Anugerahkan kami ya Bapa dengan kebenaran firman-Mu, sehingga kami di dalam kehidupan hari lepas hari menyatakan kehendak Kristus dengan sukacita dan merasakan penuh kasih yang daripada-Mu. Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini. Tuhan memberkati kami melalui pekerjaan kami, melalui komunitas kami, bahkan dimanapun kami berada. Di dalam satu nama Yesus Kristus, Allah pembela kami, Allah memberkati kami, Allah pelindung kami, Allah penyembuh kami. Segala pujian hormat hanya bagi nama-Mu. Dalam satu nama Yesus Kristus, Allah yang hidup, yang kami imani. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.